Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan memulai playlist baru terkait dengan Lua. Lua adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk config Neovim. Jadi ini sangat bagus untuk teman-teman pelajari, terutama teman-teman yang ingin membuat config sendiri untuk Neovim. Tapi bukan hanya itu, Lua juga dipergunakan secara luas di beberapa aplikasi. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan berkenalan dengan apa itu Lua. Kemudian kita akan setup environment untuk Windows dan juga Linux. Apa itu Lua? Lua adalah bahasa pemrograman yang dirancang sebagai bahasa script yang ringan dan mudah digunakan. Nama Lua berasal dari bahasa Portugis yang berarti bulan. Bahasa ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1993 oleh Roberto Luis dan Walder. Nah, ini dibuat di Rio de Janeiro di Brazil ya. Apa karakteristik dari Lua? Lua multi paradigma. Artinya, Lua mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk prosedural, OOP, dan fungsional. Nah, Lua juga termasuk bahasa pemrograman yang ringan dan cepat. Lua dirancang untuk menjadi ringan dan cepat sehingga cocok untuk disisipkan dalam aplikasi lain seperti bahasa script. Kemudian Lua juga ekstensibilitas, artinya Lua memiliki API dalam bahasa C yang memungkinkan pengembang untuk memperluas fungsionalitas dengan mudah. Kemudian Lua juga multiplatform. Lua dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Windows, macOS, dan Linux. Penggunaan yang cukup luas, Lua sering digunakan dalam pengembangan game, aplikasi web, dan perangkat lunak tertanam. Aplikasi game ada beberapa yang sebagian digunakan ya Luanya. Kemudian di web juga ada. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mencoba beberapa contoh penggunaannya. Penggunaan yang cukup terkenal dan pernah saya gunakan yaitu untuk melakukan konfigurasi Neovim, kemudian melakukan konfigurasi untuk WSDRM. Nah, contohnya ini WSDRM yang saya punya, yang saya config ini saya gunakan konfigurasinya adalah Lua. Kemudian juga Neovim. Misalkan saya masuk ke Neovim ini ya. Ini kalau misalkan kita buka, nah di sini konfigurasinya menggunakan Lua. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada init. Nah, ini menggunakan Lua seperti ini. Kurang lebih tampilannya. Kemudian kita akan melakukan setup environment. Kita akan setup dulu pada perangkat Windows ya. Oke. Tadi beberapa penggunaannya ya, ini contoh Neovim, kemudian ini WSDRM ya, config-nya teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan coba men-setup di Windows. Saya akan mengetikkan Lua. Nah, nanti ini ada Lua Programming Language. Kita tinggal masuk. Nah, kemudian saya akan masuk ke download. Nah, di dalam download ini, karena kita menggunakan Windows, teman-teman pilih yang binary ya. Di sini ada Lua binary, tinggal diklik saja. Kemudian yang versi terbarunya di sini saya baik dulu ya. Nah, ini yang versi terbarunya adalah versi 5.4.7. Tetapi untuk binary ini jauh di bawahnya ya. Nah, binary ini kita akan menggunakan 5.2 ya. Nah, saya tinggal klik download di sini. Kita akan download dua buah file untuk Windows. Saya menggunakan 64 bit. Saya akan download kedua file ini. Saya akan klik kanan, new tab ini ya. Kemudian yang satunya lagi, ini juga saya akan klik kanan, new tab. Jadi dua yang akan kita download. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua yang ini. Oke, ini kita akan buka foldernya. Nah, ini ya. Di download ini sudah ada 2 file. Kita akan ekstrak dulu. Ini saya akan ekstrak. Ini ya. Kemudian yang ini juga saya akan ekstrak. Oke, jadi kita sudah memiliki 2 buah folder yang sudah diekstrak. Nah, yang binary ini saya akan rename. Saya akan ambil hanya Lua saja seperti ini. Kemudian dari lib ini saya akan ambil semuanya. Kemudian saya akan copy dan saya akan paste ke dalam Lua sini. Saya akan paste ke sini, kemudian saya akan replace. Nah, supaya nanti ketika kita mapping tidak perlu mencantumkan versinya, ini akan saya rename ya. Ini saya akan rename hanya Lua saja sini. Kemudian yang ini juga saya rename. Dan yang ini juga saya rename ya. Oke. Nah, kemudian kita akan setup saya akan pindahkan dulu ya. Saya akan simpan ke drive ini ya, D. Saya akan taruh di tools. Nah, kemudian saya akan ambil path-nya ini. Nah, setelah itu teman-teman buka environment variable. Teman-teman tinggal ketikkan env di pencarian Windows-nya. Kemudian cari environment variable. Nah, di sini ada path. Kita edit. Kemudian kita akan tambahkan, ini saya akan new dan paste ke sini ya. Setelah itu di OK, dan di OK ya. Nah, kita akan coba buka di sini ya. Ini akan saya close. Kita akan buka baru. Nah, kemudian kita akan panggil luanya. Lihat, di sini sudah terbaca Lua versi 5.4.2. Jadi kalau misalkan kita coba 1 tambah 1, ini kita bisa ya. Nah, ini kita juga bisa misalkan print. Saya akan menampilkan sebuah string misalkan hello. Ini kalau kita enter ini juga bisa. Oke, kemudian kalau misalkan mau keluar, teman-teman bisa os.exit, tinggal enter. Nah, ini sudah keluar ya. Nah, kita sudah berhasil mengkonfig luanya. Nah, kemudian kita akan mengkonfig untuk text editornya. Nah, atau IDE-nya. Text editor yang akan kita gunakan adalah VS Code ya. Teman-teman bisa buka Visual Studio Code, kemudian tinggal download. Ini untuk Windows karena saya sudah menginstalnya. Ini ya, kita tinggal buka. Saya rasa untuk menginstalnya teman-teman tinggal next aja, cukup mudah ya. Kita akan menginstal beberapa ekstensi. Ini ada ekstensi bawaan yang sudah saya install. Ini untuk config Neopim di Visual Studio Code. Nah, untuk penunjang Lua, kita perlu menginstal Lua language-nya ya. Kita tinggal ketikkan Lua. Nah, kita akan pilih yang ini. Ini sudah banyak yang menginstal. Kita akan install Lua language server. Ini saya akan install. Oke, ini sudah terinstall.
Kemudian saya juga akan menginstal Lua debugnya. Nah, kita akan menggunakan yang ini. Ini akan saya install. Oke, kemudian saya juga akan menginstal Code Runner. Code run code. Nah, yang ini ya, Code Runner. Kita akan install. Oke, kemudian saya juga akan menginstal untuk formatternya. Namanya Stilua. Oke, saya akan gunakan yang ini ya. Yang ada 27, saya akan install. Oke. Itu kita akan close, ini juga kita close. Nah, ini saya refresh. Kita sudah menginstal Code Runner untuk menjalankan Lua-nya. Kemudian ini Lua language-nya ini untuk nanti untuk LSP-nya dan CMP-nya ya. Kemudian ada Lua debug untuk debugging dan style Lua ini untuk formatternya. Oke, kita tadi sudah melakukan config ya. Nah, kita akan coba masuk. Kita akan buat sebuah contoh. Saya akan buat di download sini. Kemudian saya akan membuat directory Lua example. Silakan ya. Kemudian saya juga akan masuk ke Lua example. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa membuat file Lua dengan ekstensi .lua ya. Nah, kita bisa menggunakan code Visual Studio Code untuk kodenya. Nah, teman-teman bisa buka ke yang tadi. Nah, supaya ini bisa terbaca, teman-teman sebaiknya di restart terlebih dahulu ya. Di close. Nah, kemudian karena saya sudah membuat alias, kalau misalkan belum, teman-teman tinggal ketikkan code kemudian dot seperti ini ya. Nah, karena saya sudah membuat alias, jadi saya akan menggunakan ci dot. Nah, nanti akan terbuka folder yang barusan kita buat ya. Nah, kita tinggal membuat file luanya. Contohnya saya akan membuat namanya init.lua. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan coba membuat hello world ya. Saya akan print. Nah, lihat teman-teman autocomplete-nya sudah muncul ya. Berarti ekstensi yang tadi kita buat ini sudah berjalan. Nah, print misalkan saya akan buat hello world. Nah, seperti ini. Saya akan save. Nah, ini juga tadi kita sudah membuat formatter ya. Nih, kalau misalkan teman-teman config format on save, maka ketika di save dia langsung terformat ya. Jadi dia akan ngerapihin sendiri lah ya. Ini seperti ini. Kita save dia langsung rapi. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di sini format, nah, ada format on save karena saya sudah di checklist, jadinya ketika di save dia langsung rapih ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjalankan luaknya? Teman-teman bisa buka terminalnya, bisa tekan Ctrl J di keyboard ataupun kalau pakai menu di sini ada terminal, tinggal new terminal seperti itu. Kita berada di folder Lua example tadi. Nah, kita tinggal jalankan Lua, kemudian init.lua seperti ini. Kita enter, maka ini muncul ya hello world seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menjalankan Lua ini menggunakan code runner tadi. Pastikan filenya terbuka, kemudian kita tinggal run. Nah, di sini hasilnya sama ya, hello world. Nah, outputnya saya sudah setting
ke terminal, bukan ke output, supaya ketika nanti kita mencoba input kita bisa berhasil. Untuk settingnya teman-teman bisa masuk lagi ke setting supaya code runner nah ini kan code runner run in terminal, ini di checklist. Kalau misalkan ini tidak di checklist, maka ketika dijalankan dia akan keluar dari sini. Supaya ini keluarnya dari terminal, maka kita checklist yang run in terminal, hasilnya nanti bisa muncul di terminal. Oke, itu ketika kita melakukan run kode menggunakan code runner. Nah, kemudian kita juga akan coba melakukan konfigurasi untuk di Linux. Nah, saya akan contohkan menggunakan Debian ya. Debiannya yang ada di WSL. Nah, saya sudah ada di sini. Nah, Debiannya, teman-teman kalau misalkan memang pengguna Linux pasti sudah tahu lah ya. Nah, teman-teman tinggal lakukan update saja, sudo apt get update, kemudian sudo apt get upgrade. Nah, ini kemudian masukkan passwordnya. Nah, teman-teman tinggal sekarang install sudo apt install. Yang mau kita install adalah Lua versinya 5.4. Ini Lua yang akan kita install. Ini tinggal di enter saja. Nah, ini terinstall. Ini sudah terinstall Lua versi 5.4. Tinggal di clear. Nah, teman-teman tinggal jalankan di sini Lua, maka sama dengan tadi ya. 1 ditambah 1 misalkan udah dapat. Kemudian ketika kita print ini misalkan hello world seperti ini. Nah, ini juga jalan. Nah, kalau sudah seperti itu, ini OS exit misalkan ya. Nah, ini sudah jalan. Kalau sudah bisa dipanggil Luanya secara langsung di direktori, teman-teman bisa lanjutkan hal yang sama seperti tadi kita lakukan di Visual Studio Code. Nah, teman-teman kalau misalkan menggunakan WSL, tinggal tambahkan saja di sini ekstensi untuk WSL-nya. Nah, tinggal tambahkan ekstensi WSL. Nah, kalau misalkan menggunakan Linux, saya tinggal install Visual Studio Code-nya dan install hal yang sama dengan yang tadi kita lakukan di Windows. Nah, untuk pengenalan dan setup environment kurang lebih seperti itu untuk Lua. Kedepannya kita akan pelajari untuk basic-basic Luanya. Target akhirnya kita bisa menggunakan Lua language ini untuk konfigurasi NeoPIM. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.